Polres Lampung Tengah lakukan konferensi pers pelaku korupsi pengelolaan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Tahun anggaran 2019. Polres Lampung Tengah.net, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Oni Prasetya SIK, Kompol Denis Arya Putra SH SIK, didampingi Kasat Reskrim AKP Edi Korinas SHMH, melakukan konferensi pers di depan gedung Satreskrim Polres Lampung Tengah, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Dalam keterangannya Kabak Ops Kompol Denis bahwa Satreskrim Polres Lampung Tengah dalam hal ini unit tipikor berhasil mengungkap tindak pidana korupsi. Dari hasil penyelidikan yang memakan waktu cukup lama dari tahun 2021 dan baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Hasil mengungkap tindak pidana korupsi dengan berdasarkan hasil penyidikan dengan kerugian 4,6 M penyalahgunaan anggaran dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Dari hasil penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Tengah menetapkan dua orang pelaku Saudari Erna dan Saudara Rianto, di mana pasal yang disangkakan masing-masing Erna pasal 2 dan pasal 3 pasal 9 UU RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana kerugiannya dari APBN sebanyak 165 sekolah di Lampung Tengah berdasarkan dari audit BPKP kerugian sekitar 4,6 miliar rupiah, menetapkan dua orang tersangka Erna SSE, 43, wira swasta. Direktur CV Ramero, Jalan Raden Intan. Nomor 224 RT, 002 RW 002 Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kapring Sewu. Sedangkan Rianto, Espet, MM. 59, PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Dusun Candi Waringin RT 010 RU 005 Kam. Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyaikap, Lampung Tengah, jadi kedua orang tersebut ditetap tersangka oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Modus pelaku, Saudara Erna berperan melakukan tanda tangan fiktif terhadap penerimaan barang yang seharusnya ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Patut diduga Saudari Erna menandatangani fiktif tersebut serta berdasarkan hasil penyidikan dari ahli bahwa spek yang diterima tidak sesuai sehingga berdasarkan audit negara mengalami kerugian 4,6 M. Sedangkan Saudara Rianto beliau menyalahgunakan wewenangnya di mana kepala sekolah untuk menerima apa yang menjadi perbutan Erna tersebut, sehingga tindak pidana konspirasi korupsi bisa berlangsung dan terlaksana karena yang memiliki wewenang Saudara Rianto, untuk memerintahkan kepala sekolah yang mendapatkan bantuan dari 165 sekolah. Dan dilanjutkan oleh Kasat Reskrim Edi Korinas, jadi barang bukti yang kira amankan 18 unit laptop terdiri 9 unit merek Asus, 9 unit merek Lenovo, 20 unit tablet terdiri dari 11 unit merek Advan, 7 unit merek Maxtron, 2 unit merek Mito, 17 unit proyektor terdiri dari 9 unit merek Infocus, 3 unit merek Epson, 4 unit merek Acer, 1 unit merek NEC, 18 paket komputer 18 unit layar merek LG, 18 unit CPU rakitan merek Simbada, 18 paket mouse dan keyboard merek Logitech, 17 router, Wi-Fi terdiri dari 6 unit merek TP-Link, 11 unit merek Tenda, 18 harddisk eksternal terdiri dari 16 unit merek Toshiba, dan 2 unit merek Adata. Adapun Erna S. tersangka ini akan kita jerat dengan pasal 2 pasal 9 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara dan dendanya 1 miliar. Sedangkan Saudara Rianto selaku Kabid Dikdas tahun 2019 pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sama hukumannya dengan ancaman 20 tahun penjara dan dendanya 1 miliar.